Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa quote yang terkenal dari Aristoteles tentang persahabatan. Kata Aristoteles, all friendly feeling toward others come from the friendly feeling a person has for himself. Jadi ini penjelasannya tadi ya. Rasa bersahabat pada yang lain itu muncul dari orang yang punya rasa bersahabat untuk dirinya sendiri. Orang yang mencintai dirinya sendiri. Tidak mungkin bisa jadi sahabat yang baik orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, ini tadi jawaban. Apa boleh kita bersahabat dengan yang jahat? Orang jahat itu mungkin bisa kita jadikan sahabat di level kemanfaatan dan kesenangan. Tetapi tidak mungkin jadi sahabat di level tertinggi, yaitu kebaikan. Carilah sahabat yang baik saja. Jangan orang jahat. Mungkin bisa kalian bersahabat dengan orang jahat, tapi levelnya tidak mungkin persahabatan paling tinggi. Mungkin kamu sahabatan dengan orang jahat untuk seneng-seneng bisa. Untuk mencari manfaat tertentu. Pak, saya sahabatan dengan dia lumayan loh Pak, dapat bodyguard gratis saya. Misalnya loh. Karena temanku itu suka tawuran Pak, suka Pak, lumayan kalau tawuran saya ada pembelanya. Mungkin bisa untuk kemanfaatan, untuk kesenangan. Tapi untuk level persahabatan tertinggi tidak bisa, kata Aristoteles. Karena orang jahat pastinya dia tidak mencintai dirinya. Dia bukan orang yang baik. Pak, gimana kalau saya punya sahabat awalnya dia baik, tapi kok berubah jadi jahat? Apa kita bubaran saja? Itu dibahas di Nikomachian Etik. Jadi kalimatnya begini, jawabannya Aristoteles. Yo, kalau ada sahabat kita berubah dari baik jadi jahat, kita harus memberikan beberapa pengertian kepada mereka dengan mempertimbangkan persahabatan sebelumnya. Maksudnya apa? Yo, kita jangan diem saja dong kalau ada teman kita berubah jadi jahat. Kenapa? Sahabat yang baik hanya menginginkan kebaikan dan yang baik untuk sahabatnya. Jadi persahabatan dengan orang yang berubah jahat bukan harus dibubarkan, tapi mari kita ajak kembali dia ke arah yang baik. Karena dia sudah sahabat kita. Sahabat yang baik menginginkan yang terbaik untuk sahabatnya. Nah, ini jawabannya Aristoteles. Nah, kata Aristoteles ini di quotes yang ini. For though we love both the truth and our friends, piety requires us to honor the truth first. Karena kita mencintai kebenaran dan juga sahabat-sahabat kita, meskipun kita cinta kebenaran dan juga cinta pada sahabat, piety itu kesalehan atau kebaikan, menuntut kita untuk menghargai kebenaran terlebih dahulu. Nah, jadi ini betapapun beliau ini filosof, pecinta kebijaksanaan dan kebenaran. Kita cinta kebenaran, kita juga cinta pada sahabat kita, tapi tetap kita dahulukan kebenaran. Berarti tidak boleh, Pak ini kan sahabat saya, Pak benar salah ya saya benarkan saja. Tidak begitu, namanya tidak menghargai kebenaran. Jadi meskipun kita mencintai sahabat kita, yang benar kita ucapkan sebagai benar, yang salah sebagai salah. Jadi itulah penghormatan kita. Termasuk penghormatan kita kepada sahabat kita. Bukti
bukti bahwa kita sayang dia, cinta dia, peduli dia adalah kita ingatkan dia kalau dia keluar dari jalur kebenaran. Jadi tetap nanti mungkin temanmu nanting, kamu milih aku apa kebenaran? Ya kebenaran yang dipilih. Saya tidak tahu, mungkin ada cerita apa, kasus apa, terus kalian harus milih. Ini kebenaran, ini sahabat. Kata Aristoteles, ya dahulukan kebenaran. Harusnya prinsip kebenaran tidak tabrakan dengan prinsip persahabatan. Idealnya begitu, tapi mungkin sahabat kita berubah seperti tadi. Awalnya dia baik, tapi terus berubah. Oke, ya kalau ini sederhana. Mencari teman itu cepat, tetapi menjadi sahabat itu pelan-pelan. Slow ripening fruit. Slow ripening fruit itu buah yang matangnya pelan-pelan. Ingin mencari teman itu quick work, cepat. Malam ini kita sudah dapat teman berapa? Tapi untuk jadi sahabat itu perlu proses. Besok misalnya sudah kuliah lagi, ketemu lagi teman-teman yang kemarin mulai semester 1 tidak ketemu-ketemu, sekarang ketemu. Itu kan begitu ketemu langsung dapat teman 40 misalnya, sak kelas. Tapi kan belum sahabat. Dari 40 ini mungkin 1 atau 2 nanti jadi sahabat dekat. Yang lain tetap teman biasa saja. Nah, kapan seseorang jadi sahabat? Yo balik ke depan tadi, mungkin karena menyenangkan, mungkin karena ada manfaatnya atau kebaikan yang kita sukai. Jadi ingin jadi teman itu cepat, tapi persahabatan itu proses seperti buah yang matangnya pelan-pelan. Jadi yo ternyata juga ndak instan. Jadi kalau tiba-tiba kamu mau ndak sahabatan dengan aku? Ya pelan-pelan nanti kita akan jadi sahabat dengan banyak faktor. Ini menarik. A friend to all is a friend to none. Orang yang punya prinsip pokoknya semuanya temanku deh, itu sebenarnya dia bukan temannya siapa-siapa. Jadi ini menarik ya, nanti kalian renungi. Kenapa? Karena berteman itu ada kedalaman, ada intensitas, kedekatan, keberpihakan, pilihan-pilihan. Saya senang Pak dengan orang yang tipenya ini bisa dekat. Nah, masuk akal. Tapi kalau a friend to all, Pak saya dengan ini suka, berarti kemungkinan ya enggak teman, ya teman saja, enggak sahabat. Biasanya orang itu punya preferensi sendiri-sendiri. Yang disukai apa, yang diikuti mana itu kan. Justru kalau dia bilang, Pak, saya ndak punya sahabat khusus kok Pak, semuanya teman. Kemungkinan ya ndak ada yang dekat dengan semuanya. Dia friend to none. Dia bukan temannya siapa-siapa. Coba nanti kalian renungi ya. Biasanya kalau memang serius ingin bersahabat, itu ya tidak semua orang bisa dekat dengan kita. Biasanya kita cocok dengan ini, tidak cocok dengan itu. Nyambung dengan teman yang ini, tidak terlalu nyambung dengan ini. Bukan teman kan, bukan sahabat kan, bukan berarti musuh. Cuma kita beda tipe saja, tidak sama. Tidak apa-apa, tidak masalah. Justru akan lebih produktif kalau kita jelas bahwa saya bisa dekat dengan ini, sulit dekat dengan itu. Tidak masalah, wong itu manusiawi. Nah, biasanya justru orang yang bilang saya teman siapa saja bisa dekat dengan siapa dan lain sebagainya, ini sulit mendalam. Makanya disebutnya Aristoteles a friend to none. Apalagi kalau dipikir lebih dalam lagi. Hidup ini seringkali menuntut kita memihak. Saya teman dengan orang yang dilemahkan, dizolimi, dan tidak mungkin saya berteman dengan orang yang merusak, menzolimi. Nah, ini lebih dalam lagi. Tidak mungkin, saya teman semuanya kok Pak, malah tidak bertanggung jawab. Bahkan kadang-kadang kita itu seneng kalau teman kita itu jelas. Maksudnya apa?
keberpihakannya jelas, orientasinya jelas. Sehingga kita tahu dia ini siapa, apa, kita bisa dekat atau tidak. Banyak di antara kita yang mungkin saya tidak tahu ya, punya prinsip cair. Cair itu dalam arti tidak tegas, tidak punya pendirian. Ini biasanya sulit kita mendekati. Jadi, Mas, aliran ini apa aliran itu? Saya bebas saja, aliran apa saja. Itu kan sulit. Kita menyikapi dia, bersikap di hadapan dia, apa yang harus saya lakukan di depannya itu kan sulit. Nah, justru lebih bertanggung jawab, ya jelas saja. Saya itu alirannya ini, cara berpikirnya begini, orientasi saya ini. Wah, kalau kayak gitu saya tidak terlalu cocok, Mas. Oh ya, tidak apa-apa, berarti kita berbeda. Saling menghargai saja. Jalan. Kayak kalian mungkin nanti melamar pekerjaan, diwawancara, terus bisanya apa, Mas? Apa saja bisa. Kalau Bapak pengen apa itu malah tidak diterima kalian. Justru yang jelas. Dalam hidup ini kadang-kadang prinsip ini dipakai. A friend to all is a friend to none. Jadi kalian harus jelas tegas sukamu apa. Jangan cair. Jadi hidup ini ada kalanya kita harus cair, toleran, bisa menerima masuk kemana saja. Tapi ada kalanya kita harus tegas, jelas siapa kita, apa orientasi kita. Untuk milih pasnya apa, disitulah kita perlu kebijaksanaan. Dan bidang yang serius menggarap kebijaksanaan adalah bidang filosofia. Yang sangat cinta pada kebijaksanaan, bidang filsafat. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Semoga bisa mengantarkan tidur malam hari ini. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.